politik, demokrasi, dan kepemimpinan. Seperti yang dikatakan oleh filosof Aristoteles, politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Karena itu, politik memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, termasuk di Indonesia. Nah, karena itu, dari politik lahirlah partai politik, dan dari politik dibentuklah parlemen. Sedangkan demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Sehingga demokrasi atau demokratos disebut sebagai kekuasaan rakyat. Nah, ciri-ciri dari negara demokrasi itu: pertama, kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedua, partisipasi rakyat, di mana pengambilan keputusan secara politik menjadi hak rakyat. Hal itu bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilannya di parlemen. Tiga, kebebasan berpendapat, di mana pemerintah menjamin kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya secara tertib dan damai. Nah, dalam hal ini rakyat sudah diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, termasuk di Kabupaten Langkat. Buktinya, sekarang ini aksi unjuk rasa semakin sering terjadi. Bahkan sampai ada yang menyindir, ada apa ini? Setiap hari kok ada unjuk rasa ya di sini? Ini bukan sekedar menyampaikan pendapat dan aspirasi rakyat, tapi bukti nyata bahwa hal itu dibenarkan, dibolehkan, dan tidak dihalang-halangi. Karena itu, pemimpin Kabupaten Langkat saat ini bisa disebut sebagai pemimpin yang demokratis, bukan pemimpin yang arogan dan otoriter. Sementara itu, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, mempengaruhi dan memotivasi orang agar mau bekerja sama yang baik guna mencapai tujuan bersama. Nah, dalam hal ini, Bupati Langkat Haji Saapandin bisa disebut sebagai pemimpin yang baik, sebab bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Paling tidak sampai saat ini, dia masih bekerja dan memimpin sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Buktinya, keluhan masyarakat didengarkan, kebutuhan masyarakat sebisanya dipenuhi. Nah, terkait dengan hal tersebut, kami hadirkan anggota DPRD Kabupaten Langkat, Rahmat Rinaldi SE MPD. Harapan kami bisa berbincang-bincang dengan beliau terkait tentang banyak hal, terutama mengenai pengawasan dan peran anggota DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Langkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kelana, keliling Langkat dan Sumatera Utara nih ceritanya. Pagi yang cerah ini kemana nih Bang rencana? Nah, jadi rencana hari ini kita mau ketemu dengan Bang Rinaldi, anggota DPRD Kabupaten Langkat, yang juga Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat. Orangnya mantap. Cocok lah ini jam 9 ini, berarti bisa ke sana kita. Ya. Yuk. Kita kontak dulu. Kalau dia ada standby, baru kita ke sana. Dapil dari apa ya? Babalan, Gebang, Tanjung Pura ya? Iya. Oke, mari kita ke sana ya, bincang-bincang masalah politik lah ya kan. Iya. Bagaimana politik ini berjalan khususnya di Kabupaten Langkat, supaya apa? Langkat ke depan bisa lebih berkembang dan maju. Iyalah, permasalahan rumah ya. Permasalahan rumah. Kembali ke rumah Ka'bah. Iya. Siap. Oke, ayo kita ke sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah bersama dengan Abang lah ya, Abang Rahmat Rinaldi SE MPD, betul ya. Beliau ini adalah Ketua DPC P3 atau Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat, kemudian anggota DPRD Kabupaten Langkat dengan jabatan Sekretaris Fraksi Demokrat Pembangunan. Demokrat Pembangunan.
kemudian sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Langkat. Oke Bang, selamat siang Bang. Ya, Salam siang, sehat-sehat. Oke, ini banyak yang mau kita bincang-bincangan nih Bang. Cuma santai aja ya kan. Siap. Sampai buat kita tegang-tegang kali ya kan. Yang pertama yang mau saya sampaikan ini kan, salut lah dan bangga sama abangnya kan, karena dari banyaknya kita nggak menyinggung orang lain kan. Anggota dewan yang ada di DPRD Langkat ini hanya beberapa orang yang siap dia. Di tengah-tengah kesibukannya siap. Ada orang payah ngomong lah, udah tak bisa dia. Padahal mungkin waktunya pun senggang, yang kita tahu lah. Kenapa? Mungkin dia sulit untuk ngomong gitu kan. Padahal sebagai anggota dewan dia harus banyak ngomong nih. Ya betul kan? Sempat ada anggota dewannya pemalu gitu. Waduh, payah juga. Kira-kira seperti itu dia. Jadi apapun latar belakang dia, pendidikannya apa, latar belakang profesi apa sebelumnya, dia harus pandai ngomong. Untuk apa? Untuk kepentingan rakyat. Kok sempat dia nggak pandai ngomong, wah payah juga, salah jalur tuh kan gitu. Ini sama Bang Rinaldi ini enak dia. 2 kali janji aja jadi nih. Macamnya sebelum bertemu pun udah ngalor ngidul ya kan. Kenapa? Ngatur waktunya ya Bang. Rapat di sana, paksa ditinggal sebentar, kemari. Jadi kita ini kan saling menghargai. Itu yang kami hargai itu Bang. Yang sangat kami hormati kali kan. Jarang anggota dewan seperti ini. Jadi teringatnya P3 ini, teringatlah zaman dulu. P3 dulu Bang, ada tokohnya Bang luar biasa menurut kami lah. Saya rasa nggak menurut saya aja. Wartawan, media-media yang ada pada masa itu. Pak Gajah Lisan namanya. Itu baru luar biasa tuh. Kalau bisa saya bilang sampai sekarang nggak ada imbangnya tuh. Artinya gini deh Bang, ada permasalahan di Langkat lah ya kan. Pada saat itu dia tuh berkomentar gitu. Berarti dia peduli. Macam baru-baru ini kita yang sekarang ini lah. Ada jalan rusak, ya kan? Orang banyak. Inilah. Setidaknya dia kalau dia hidup pada masa sekarang ini, dia udah pasti mengangkat itu ke media. Apa komentar dia? Ditanya pun dia cepat kali dia ininya. Masa itu ada selain Pak Gajah Lisan, kalau nggak salah ada Bang Irian namanya. Ya kan Golkar ya kan. Habis itu ada Bang Yan Sarin, ada Pak Suryanto namanya. Wah itu masa-masa itu enak gitu dewannya. Jadi yang udah pernah ngerasakan itu kan, merasakan sekarang tuh agak lain dia. 1-2 adalah kita yang bersahabat ya kan, yang masih ini kan. Cuma setidaknya suasana yang zaman dulu tuh jauh lebih enak gitu. Kok nggak ada lah zaman sekarang itu tokoh-tokoh seperti itu lagi. Kira-kira gitu deh Bang. Jadi fenomena ini Bang yang sekarang ini kan ya banyak demo. Ya kan. Ya bagusnya itulah pemimpin kita pun demokratis lah, nggak pernah itu dilarang ya kan. Yang penting dia tuh santun, ada ada izinnya ya kan, diterima tetap ya kan, ditanggapi. Termasuk kemarin kita di DPR ini kan rame ya kan, berapa sesi itu kan. Kira-kira tanggapan Abang lah tentang demo-demo tuh, apalah menurut pandangan Abang tuh? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi. Ya. Ini satu yang harus diluruskan bahwa DPR ini tidak ada kata alergi terhadap media. Artinya tetap berkoordinasi dan saling berbagi informasi. Nah memang mungkin saat ini yang menjadi kendala adalah waktu. Namun sesulit apapun sebenarnya teman-teman yang lain juga saya melihat bahwa punya ruang untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman media. Saya memahami kan kalau suatu daerah, suatu negara, social control ini kan memang penting. Nah, makanya kalau kita menyangkut tadi cerita tentang demo, saya juga adalah salah satu dulu ketika masih mahasiswa di aktivis saya kan. Ya, kebetulan kita juga dieksternalkan bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam waktu itu di cabang Medan. Nah, pelaksanaan demo ini konstitusional. Artinya dilindungi oleh undang-undang dalam menyampaikan aspirasi, dan itu tidak boleh bagi DPR ataupun eksekutif melarang, menghalang-halangi. Justru malah sebenarnya DPR ini berterima kasih dengan hadirnya demo. Kita tahu tentang duduk persoalan yang mungkin kita sendiri tidak tahu langsung ke bawah. Nah, hanya saja yang harus digarisbawahi demo yang seperti apa. Demo ini kan ada yang dihindari seperti anarkis dan segala macam. Tapi kalau yang
sifatnya adalah menyampaikan aspirasi, secara substansi justru sebenarnya ini adalah lebih memudahkan tugas-tugas DPR. Jadi saya melihat bahwa aksi yang dilakukan oleh para aktivis maupun aliansi masyarakat kemarin itu menunjukkan bahwa banyak persoalan. Iya betul. Nah, persoalan inilah yang harus kita jawab. Kendati pun mohon maaf nih Bang, bukan di DPR yang menjadi eksekutorial, tapi sebagai fungsi pengawasan kita bisa berkoordinasi terhadap mitra kerja kita yaitu eksekutif begitu. Jadi maaflah nih kan Bang, kami memandang nih kan sepertinya tanggapan kami lah pula, DPR ini kurang tanggap. Nah, sebelum demo itu ada atau muncul ya kan, tak ada anggota dewan yang berkomentar. Sebagai contoh misalnya kan, seharusnya kan yang diributkan dulu jalan ya kan, komentar lah si A ya kan, dari partai ini. Kalau zaman dulu tuh seperti itu dia gitu. Jadi awal terakhir balik kita berdua nih. Partai yang ini ngomong dia sama abang lah, sama orang dekat abang wartawan kan, berapa orang ngomong. Jadi dia hangat, ini enggak. Sepertinya ini adalah kritik juga nih kan, nggak banyak juga disalahan. Saya sendiri memang memandang seperti itu. Anggota dewan ini kayak diam dia, senyap dia. Nanti udah rame orang lain yang berbuat, baru dia ikut nimbrung gitu. Kira-kira itu Bang. Itu tanggapan saya nih kan. Jadi maksudnya kan anggota dewan juga harus ngomong, karena dia memang ya dipilih, digaji memang untuk ngomong tuh, untuk ngomong nih. Ini kan masyarakat paling tidak lah nih, masyarakat secanggang ribut lah, misalnya kan, karena jalannya rusak gitu. Paling tidak anggota-anggota dewan yang berasal dari dapil sana, yang ngomong tadi kan nggak mungkin abang lah misalnya, kalau kita apa kan, nggak mungkin saya misalnya, saya aja lewat sana, memang kabarnya rusak jalan, lewat sana aja nggak pernah, kan abang mungkin lewat sini. Ini wartawan, anggota dewan yang di sana diam semua ini. Tapi nanti kok ditanya apa ininya, seolah-olah dialah yang ikut memperjuangkan itu. Padahal yang kita tahu ya di mana dia ngomong itu nggak ada. Mungkin di media sosial dia, ya kan? Di media-media kita itu yang tidak ada yang kurang, Bang. Cuma lah tanggapan abang gitu. Ya, yang pertama begini, hari ini kita sama-sama tahu bahwa masyarakat lapisan bawah, menengah, bahkan sampai di kondisi DPR sendiri itu memiliki publish sosial media. Iya, betul. Dan mungkin ini yang juga menjadi salah satu pengaruh. Artinya dari beberapa tindakan teman-teman DPR ya, dalam konteks yang saya melihat kerja-kerja yang mereka lakukan, seperti di DPR juga kan ada humas yang mempublikasi di sosial media, kemudian di pribadi DPR gitu kan, yang juga mempublikasi secara sosial media. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya bukan DPR itu, saya bukan mau membela diri secara kelembagaan, tapi secara publikasi ini sebenarnya berjalan samanya Bang. Hanya saja mungkin tidak semua terakomodir dengan abang-abang media, ya bisa jadi gitu kan, karena kita juga terfasilitasi oleh media di internal begitu. Nah, namun bukan berarti kita tidak angkat bicara terhadap persoalan-persoalan krusial itu. Contoh salah satu, bagi teman-teman DPR, salah satu prosedur dalam menyampaikan aspirasi ini kan ada rapat RDP dan segala macam, dan itu memang lebih pressure-nya lebih memahami bahwa kita bisa bersungguh-sungguh dan melihat, membuktikan penjelasan dari yang manapun. Iya, betul. Artinya baik yang melaporkan, kemudian yang menjadi leading sektor baik dinas maupun yang lain, itu bisa bersamaan begitu. Jadi tidak lagi kita menunggu. Misalnya saya nih, abang bilang tadi, ada beberapa teman-teman yang media juga minta komentarnya, saya komentar. Iya, betul. Nah, tapi kan itu baru sepihak gitu. Tapi kalau menyelesaikan persoalan dengan RDP itu sebenarnya suatu proses yang memang, karena itu juga prosedural, lebih real begitu. Makanya kita undang. Nah, yang kedua begini,
Saya mohon maaf, kalau salah satu kasus yang ada di Komisi 3 itu tentang penertiban pajak Tanjung Pura. Dan itu luar biasa Bang, dari tahap-tahapnya itu, sehingga pada pelaksanaan itu standar SOP dan tidak ada konflik. Nah itu kan juga bukan sesuatu hal yang sederhana, begitu kan? Artinya banyak di komisi-komisi lain juga pasti mengalami kerja-kerja yang memang mereka sendiri pun mempublikasinya ke sosial media mereka. Saya pikir itu, ya. Ini kalau orang ini nggak diragukan. Karena gini, saya lihat dulu ya, adalah apa itu Facebooknya lah bisa kata. Oh iya, saya jadi kan memang itu luar biasa. Salah satunya ya itu tadi yang di-upload Bang Rinaldi ini kan gitu kan. Dia waktu rapat, ya kan, dia ke lapangan. Artinya memang dia bekerja. Tapi ada orang, nah ini off the record, ada orang itu maksudnya yang diuploadnya dia jalan-jalan, ya kan? Nah, dia anggota dewan, dia jalan-jalan, dia nyanyi-nyanyi, nggak pernah dia meliput yang berkaitan dengan masyarakat tadi, misalnya dia meninjau ini, abang bilang tadi meninjau pajak, ya kan? Konsolidasi, koordinasi, apalagi namanya kan? Maunya seperti itu memang. Cuma itu, jadi kan kami diskusi wartawan lah, ya kan? Apa namanya aktivis-aktivis, LSM, ya itu dia. Yang aktif seperti abang itu ada, cuma banyak lah kan banyak. Artinya belum semua. Mungkin. Jadi ada orang yang ada yang mempublikasikan dia bepergian. Nah, itu kan sangat disayangkan. Itulah contohnya. Saya mau luruskan ini sedikit, Bang. Terkait tentang keberangkatan mereka dengan keluarga. Mungkin itu kan sesuatu hal yang bersifatnya pribadi. Tapi memang kita sulit melepaskan kapasitas kita sebagai pejabat dengan kegiatan-kegiatan pribadi kita, keluarga. Saya juga di rumah selalu bilang sama istri, sesuatu hal, kita ini sebagai tokoh dan memang yang ditokohkan sekarang sebagai pejabat tidak lagi bisa sembarang ditonton masyarakat dan bertindak, bersikap, bahkan berbicara sendiri pun kadang kalau kita terbawa dengan capek, kasar sedikit, orang udah penilaiannya udah buruk. Nah itu yang sebenarnya kami sebagai sebagai DPR yang juga beraktivitas di lapangan menjaga-jaga diri itu. Artinya masa DPR nggak boleh kegiatan keluarga pribadinya nggak bisa gitu kan. Tapi memang kalau diupload dan dipublish sementara macam abang bilang tadi kegiatan kerja tidak pernah nampak. Terbalik dia kan. Nah artinya saya melihat bahwa bukan saya mau membenarkan atau menyalahkan, tapi mungkin ada sesuatu hal yang keliru kalau tidak ditelusuri. Karena kalau seandainya kita tidak telusuri, kita tanya dia lagi ngapain, nanti kan bisa salah paham gitu kan. Tapi saya meyakini bahwa teman-teman ini banyak Bang, yang dalam kapasitas mereka mungkin jarang bicaranya, tapi secara teknis dia punya kemampuan. Gini, maksudnya contoh dia sarjana akuntansi, dia nggak banyak cerita memang, tapi ketika dia menganalisis anggaran misalnya gitu kan, itu memang rigid betul. Di situ pula bidangnya. Di situ bidangnya begitu. Contoh misalnya macam yang beberapa teman-teman DPR yang dulunya pernah jadi pengusaha misalnya kan, sawit dan segala macam, mereka tahu di mana persoalan-persoalan terhadap perkebunan apa segala macam. Begitu. Jangan pula kok jadi pengusaha dia ngurusi usahanya aja. Oh, nah. Karena dia kan sekarang anggota dewan. Karena dulu mereka basicnya mungkin pengusaha gitu. Jadi gini juga Bang. Kemarin kita unjuk rasa kan sampai berapa kali berturut-turut tuh kan. Bahkan sudah jelas lah itu unjuk rasa itu kan resmi dia. Ada surat izinnya. Nanti kan dia tahu besok bakal ada lagi nih. Kita aja wartawan tahu kan. Oh besok ada lagi katanya. Edisi kedua, jilid kedua, ketiga. Berapa tuh yang berturut-turut kan. Itu dipantau orang tuh. Berkumpul di situ sampai salah seorang anggota dewan itu kalau nggak salah Bang Edi bahagia, mantap tuh ya kan. Dia himbau juga ya kan, supaya kita nih anggota dewan itu hadir di saat itu. Kemudian hadir tuh kan, kami itu kan. Tapi kalau kita jeli kita itu nggak ada 50 orang. Dan saya juga waktu itu melihat ini kan, Bang Rinaldi ada, kan gitu kan. Amsa ada, ini ada tuh, Pak Acai ada, kira-kira gitu. Tapi ada juga nanti kita yang ingat itu, si Anu, nggak ada gitu.
nggak ada. Ya, saya kejadian aksi para aktivis-aktivis dan masyarakat aliansi itu hanya satu saya yang terlambat. Karena waktu itu saya di Komisi 3 sedang menggelar RDP terhadap para penjualan rest area yang di HK Jalan Tol ini. Jadi pada waktu itu saya terlambat. Oh iya. Demo sudah berlangsung, tapi saya harus selesaikan tugas itu juga karena itu bagian dari aspirasi yang mereka tuntut ke. Yang jelas awak aja lah sendiri kalau katanya, Bang Rinaldi ada loh. Kan gitu dia kan. Jadi bukan mesti ini. Cuma ada tuh yang kita apakan. Bahkan kita tanya sama pimpinan DPRD ya kan. Pak itu kok nggak bisa jawab dia. Artinya ini dari kok lah siapa namanya. Jelas itu dia gitu. Itu kan waktu kita sesali. Maunya 50 tuh hadir lah di situ. Mau apapun kata mahasiswa dia diam, nggak masalah tuh. Bukan kita harus ini, tapi menunjukkan kita tuh peduli. Di saat itu demo tuh hangat tuh kan, jadi perbincangan ini kita nggak hadir, nggak nunjukkan mukanya tuh. Waduh, kita orang yang nggak tahu memang nggak jadi masalah, tapi awak yang tahu tuh, si Anu nggak hadir, si Anu nggak hadir lah gitu. Kalau saya menilai gitu bang. Ini kita balik ke P3 lah nih, namanya abang dari Ketua DPC P3 Langkat ya kan? Ya. Sekarang berapa kursi bang? Tinggal 2 kursi. 2 ya? Ya. Dulu yang tertinggi pernah berapa tuh? 4 atau berapa? Apa 3? Dulu pernah 7. Oh itu pernah 7 ya? Pernah 7 di masa Orde Baru ya. Pak Gajali Sabtu mungkin juga? 5. Iya, masa Pak Jali pernah dia jadi wakil pimpinan. Wakil pimpinan. Waktu masih tiga partai ya. Jadi kira-kira apalah target abang ke depan kalau bisa lagi memimpin lah ya kan, kayak mana meningkatkan ini kan sekarang tinggal 2 kan, ketinggalan dia kan seolah-olah gitu dia, padahal di zaman dulu Orde Baru masih 3 partai nih kan salah satunya P3 nih, begitu udah multi partai ketinggalan di P3 kita. Ya sebenarnya kalau bicara politik bukan hanya P3 ataupun partai-partai Islam ya. Bahkan partai yang lain. Kita kan hari ini kalau bicara makro politik, ada sesuatu hal yang memang kita rasakan ini, sebuah pergeseran nilai bang. Baik pergeseran nilai elit politiknya, maupun pergeseran nilai dari masyarakat. Ini kan ikut mempengaruhi. Iya, artinya gini, sering ada istilah senior-senior kami di kampung sana, dia sebut Sanusi katanya. Saya tanya apa itu Sanusi? Sama-sama nunggu silap katanya. Kenapa? Ini lelucon saja begitu. Kenapa? Karena situasinya yang kita hadapi pun di bawah bahwa kos politik luar biasa. Kemudian janji-janji politik dari DPR mungkin tidak terpenuhi terhadap konstituen. Kita tahu kondisi postur APBD kita, bahkan bukan hanya di Langkat, di berbagai kabupaten kota kan. Nah ini yang membuat mungkin kejenuhan, baik jenuh dari masyarakat maupun jenuh dari pelaku-pelaku politik. Itu ya. Nah, jadi kemudian kan timbul pertanyaan, kenapa tinggal 2? Apakah P3 tidak menarik seperti partai-partai yang lain? Nah kan begitu nih kan, mungkin muncul begitu. Secara semangat ideologi kepartaian, P3 itu nggak kalah bang. Saya mohon maaf, pilkada yang lalu P3 ini oposisi. Iya betul. Dan mainnya nggak banyak-banyak, hanya berdua aja bang. Betul. Tapi kita betul. fight dan bahkan tidak, mohon maaf menyimbangi, mendekati begitu kan. Tidak takut menghadapi yang mayoritas lah. Artinya namanya politik kan. Kalau saatnya berjuang, berjuang. Betul. Namun memang banyak instrumen yang harus menjadi kajian kami sebagai kader-kader P3 ini untuk memenuhi target-target itu. Tapi kami berharap bahwa dengan ini kan baru lagi muktamar, sedang penyelesaian di elit, kita berharap putusan yang ingkrah ini turun dan kita akan berbenah. Saya yakin bahwa ke depan siapapun pemimpinnya, baik di DPW maupun di DPC P3 Langkat, mulai punya daya tawar yang slogannya kalau nggak salah bangkit ini kalau nggak salah ya betul kan bangkit. Jadi kita di Langkat yang ketinggalan bang. Tapi memang orang menganggap kan bahwa begini, politik jangan dikait-kaitkan dengan identitas. Karena ada orang bilang gitu, identitas politik atau politik identitas. Yang mungkin dilarang adalah politik identitas.
Tapi kalau macam kami P3, identitas kami memang iya, politik kami, iya. identitasnya memang Islam. Memang itu dia ya kan, itu Nah, sulitnya memang. itu. Itu mudah ya, termasuk itu sulitnya juga. Ya, yang nggak boleh kan menggeret-geret cerita Betul. tentang Islam. Tapi kami ini adalah pelaku politik Islam. Kenapa? Ajas dari P3 itu Islam. Islam. Dan niat kader-kader berpolitik itu salah satu tujuannya yang paling kuat adalah ibadah. Betul. Nah, ini yang pengabdian seperti ini yang memang harus ditularkan dengan generasi-generasi baru. Kalau tadi abang bilang cerita senior-senior, ya kita doakanlah, ya kan, Iyalah. supaya mereka-mereka yang hari ini sudah mendahului, di lapangan kubur. iya di lapangan kuburnya. Tapi yang persis saya belajar dari semangat istiqomah tetap bertahan di Iya. Partai Persatuan Pembangunan. Itu yang menjadi semangat kami yang anak muda. Jadi kan di Facebooknya kan, postingannya kan, terima kasih senior. Nah, ini junior menghormati senior, ikuti tuh. Oh, Nah, iya, artinya kan malah kegiatan keluarga nggak ada. Kalau aku mungkin awak Nggak ada. Kalau nggak nampak apa paling nggak tahu. ya istri, tapi itu pun beberapa. Nah itu orang lebih soalnya itu. Kalau betul ini bukan apa nih, ketokohannya ya itu seharusnya, nggak perlu ke dia keluarga. Tapi kok Facebook istri ya kan, silakan. Atau seimbang lah, ada juga jalan-jalan istri kan nggak boleh juga dilarang. Tapi kinerja kita apa itu yang nomor satu. Kita sulit bang mengatur Itu. waktu, apalagi di rumah. Tuntutannya begini, kita dalam satu minggu itu kan ada 7 hari, 6 hari itu maksimal di luar. Oh iya. Kita pengen sebenarnya 1 hari itu Di situ di aja. rumah gitu. Saya begaduh juga terus. Tapi ya di rumah lain permintaannya. Iya. Kami selama 7 hari, 6 hari sih di rumah aja. 1 hari pengen keluar begitu. Jadi kita harus ngalah dan menimbang-nimbang. Kecuali memang ada misalnya undangan atau acara apa namanya macam ini, sering maulid ini kan, sering menghadiri. Itu bang. Jadi akhir apa nih? Masa bakti abang di DPC P3 Langkat sampai 2026 ya? 2026. Dan 26. ini bakal turun ini musyawarah wilayah, musyawarah cabang gitu kan. Dan Baru terakhir ke kita ya. ya cabang lah. Oh Di kita cabang DPC, namanya ya, ya, cabang. DPC ya betul. Jadi apa nih yang mana nih? Kalau konstelasi saya Kan mensupport, boleh dia nanya nih kan? Oh, iya. Ya. saya lebih mensupport ke adik-adik yang hari ini banyak tuh ada 4 atau 5 orang yang secara lebih muda yang apa ya? kepemimpinan. Karena begini, pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mampu menyiapkan regenerasinya. Karena kalau kita terus Iya, betul. di apa seolah-olah kita paling hebat, Iya. ternyata Nggak ada lagi banyak lainnya kan? potensi lain yang bisa membesarkan partai gitu. Jadi pas lah memang. Jadi Jadi saya dulu bang, nah ini sedikit apalah ya kan, bukan orang politik, cuma kan berteman dengan orang politik. ya, Nah kebetulan selain Golkar misalnya, dengan orang P3 dekat kali ya. ya. Kalau dulu di Binjai itu abangnya itu ada Haji Hoirat Tanjung. Oh Nah, ya, itu Ustaz. dekat kali sama saya. Iya, Iya, saya suka orang yang dekat-dekat gitu, karena dia sama wartawan pun enak gitu. Iya, iya. Ah, kalau hebat pun dia nggak dekat, dia nggak mau ngomongin, susah gitu. Karena saya wartawan gitu kan, saya orang media gitu, saya jurnalis. Ya orang-orang yang mau berteman atau yang cakap sama kita lagi kita temani. Kalau dia nengok kita takut atau malu atau apa, susah kita gitu. Nah, kita ngebel dia, pikiran tamu apa aja nih. Kalau awak ngambil Bang Naldi dah lah. Nah, ya kan? Video call pun ya? Video call lagi. Bapak di rumah di video call dia, video call dia mati kita. Belum pakai baju. Namanya di rumah sibuk cari singlet atau baju ya kan. Artinya memang seperti itu. Padahal hubungan kita nggak dekat-dekat kali. Ya kan? Kalau lebih dekat lagi, waduh. Ini bisa dibilang dekat enggak, jauh pun tidak. Ya. Nah, kan gitu. Tapi enak gitu, bertemannya tuh enak dia. Mau nanya tentang apa nih? Pekerjaan ini jawab sebisanya lah ya kan. Ya memang begini bang, bagi DPR ya, saya menyadari kehadiran adik-adik mahasiswa, aktivis, kelompok-kelompok ormas, LSM, media, ini kan sebenarnya adopsi informasi ke kita. Iyalah. Kami kan juga punya keterbatasan ya, mohon maaf nih. Nggak mungkin tahu semua Nggak mungkin tahu masalahnya. semua. Jadi sehingga ketika abang-abang ini membuka diri untuk berkomunikasi dengan kita punya bahan loh. Kita bisa cerita, oh kondisinya begini, tanggal sekian ini rumah sakit ini kejadiannya ini. Terus bagaimana pelayanan? Nah, kan begitu Iya, nih kan. Nah itu yang sebenarnya, makanya saya dari awal tadi, di awal kita memulai ini saya katakan tidak ada sebenarnya DPR itu yang menutup diri dalam komunikasi. Mungkin hanya persoalan apa ya, waktu dan kesempatan, sehingga maksudnya
Ya, sering-sering juga lah diingatkan. Kayak gitu. Artinya gini bang, ini sedikit humor lah ya kan. Abang sebelum jadi anggota dewan ya kan, tukang layang-layang. Nah, buat layang-layang ya kan. Sekarang udah jadi anggota, ditanya pun, mana bang? Entah, aku mesti kerja nih buat layang-layang nih. Kan. Jadi dia nggak ada beda waktu dia zaman dulu sama zaman sekarang. Nah, ya kan setiap di bel layang-layang. Ditarik di sini ibaratnya kan nggak pernah ada dia. Nah, ini kita jujur aja nih, nggak pernah ada dia. Kemana dia? Dia tempat usaha yang sana lah, jual layang-layang, buat layang-layang. Nah, kira-kira gitu deh. Kan sedih sekali kita seperti itu. Maunya adalah waktu dia itu pandai-pandai dia lah. Dia sekarang kan wakil rakyat. Ya kan ada waktu dia di sini, ada waktu dia di kampung, ada waktu dia sama keluarga. Kan itu di kampung tuh ngurusi apa tadi mungkin seminggu sekali dia nengok pekerjaannya tadi kan buat layang-layang tadi kan. Ini enggak dia mesti di situ. Bel yang kedua lain hari lain waktu ke situ juga. Tengah malam mengambil dia diangkatnya, tapi dia di situ juga. Gitu. Jadi sehari-hari dia tuh mesti ngurusi urusan dia yang dahulu, mungkin sebelum dia jadi anggota dewan. Nah, ini kan sedikit kritik lah kan boleh. Siap. Nah, udah habis itu abang lah di Komisi 3 ini kan termasuk jeritan-jeritan rakyat juga nih. Ada PAD kata yang bocor. Ya kan? Nah, kayak mana nih kepilat apa nih Komisi 3. Ada beberapa restoran yang tak bayar pajak. Nah, terakhir ada lagi berkembang dalam 2 hari ini. Ada beberapa hotel yang tidak bayar pajak. Kemana pula? Jadi kemana PAD kita tuh mau bertambah ibaratnya, ya kan? Kalau kebocoran itu terjadi di sana sini. Ya, Nah, jadi begini. gitu nih. Oh ya, Bang Budi, saya tadi sudah sampaikan bahwa di dalam mekanisme kita di DPR ini itu ada khususnya kalau macam di Komisi 3 itu ada rapat triwulan namanya. Iya. Triwulan ini mengevaluasi kinerja-kinerja 11 OPD yang penghasil PAD. Oh, coba ya. Jadi kita tahu tuh kalau dia triwulan pertama sudah berapa persen progres. Karena kan mereka ini kan punya target, Bang. Kita kalau tidak keliru saya, 2025 ini itu target PAD 250 miliar. Dan kemarin saya secara general itu sudah di angka 87%. Di bulan Di Agustus akhir kemarin. Awal bulan 9 di akhir Agustus itu kemarin. Berarti secara kinerja nggak buruk ya ibarat gitu ya? Ya nggak juga buruk kali, tapi juga kan harus diawasi terus. Iya. Artinya kita lihat nanti di bulan 12 Terakhir ya? di akhir, apakah memang dari target. Nah, cuman memang tidak ada salahnya bahwa ketika sudah sampai target pun kita harus memperbaiki sistem. Iya, betul. Nah, itu betul. Bukan berarti udah punya target, oh Pak ini punya target tuh. Iya. Dia terus apa aja gitu. Kita tetap perbaiki, Teruslah, evaluasi sistem itu. Apalagi sekarang kan pusat sudah mengarahkan kepada digital transaksi elektronik kan begitu. Kenapa tidak? Kita punya Bank Sumut sebagai wadah yang memang fasilitator penyedia alat dan segala Tapi macam. wajib pajak itu kalau nggak salah satu alasan yang nggak didatangi dia atau nggak ditagih dia. Nah, itu juga tuh. Makanya gini, kalau nggak ditagih, Bang, nggak mungkin lah terpenuhi. Cuma mungkin bisa jadi tidak terakomodir semua. Mereka sudah mendatangi. Petugas ini pada prinsipnya mereka mendatangi. Cuman itu tadi kerja maksimal dengan rata-rata minimal ini kan belum Betul. ukurannya itu. Kalau mereka nggak bayar, udah nggak mungkin tercapai target kan. Yang lain tuh wajib pajak lain, setidaknya ada wajib pajak. Dia gini, dia posnya itu masih ada. Misalnya Bapenda, Dinas Pendapatan, dia punya target sendiri dari pajaknya berapa, dari air bawah tanah berapa, begitu. Nah, jadi kalau kita bilang tadi cerita pajak restoran berarti nggak terpenuhi dong. Nah, selama ini itu terpenuhi, hanya saja mungkin maksimalisasinya. Nah, itu yang harus dievaluasi gitu. Iya, betul. Kalau nggak disetor, macam mana pula bisa sampai ke 87% gitu kan? Karena kalau nggak salah kan temuan BPK tuh kan, dan katanya udah ada tindak lanjuti lah. Iya. Artinya kan setelah ada temuan baru tindak lanjuti. Kalau nggak ada temuan itu ya lewat gitu aja gitu. Kan sayang kan Ya, gitu kan. betul. Nah, pesan terakhir lah Bang. Kira-kira. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa politik ini kan sebenarnya seni merangkai kemungkinan. Kenapa? Itu bahasa istilah Iya. kita. Padahal
politik ini dalam keberadaan negara bahkan di daerah itu sangat dipentingkan dalam konteks yang menjaga stabilitas struktur kepemerintahan yang ada di daerah. Nah, bagi kami melihat kenapa dibilang seni, orang menganggap kadang begini, enggan masuk politik karena politik kejam. Iya. Tapi bagi kita yang sudah memahami itu adalah seni, ya, merangkai kemungkinan-kemungkinan. Artinya kekuasaan ini tidak juga terlepas dari politik kan begitu kan Bang. Nah, terlebih bagi kami, politik di P3 dirasakan sebagai bukan hanya mau mengambil sebuah kekuasaan, tapi lebih bagaimana kita punya pengaruh dalam konteks yang ini juga bahagian dari hubungan sosial, hubungan antara kita dengan masyarakat, dan itu lebih kepada kepersoalan ibadah. Iya betul. Karena ajas Islam yang ada di P3 ini mengarahkan kita arah politik itu adalah arah perjuangan yang sifatnya ibadah. Yang penting untuk orang banyak, Ya. orang banyak. Khairun nas amfa'uhum linnas, ya kan? Satu lagi, ya penilaian awak lah, ya kan. Dari gitu banyak ada salah satu anggota dewan pilihan nih. Nah, ya ini bukan karena Memang dipilih lah Bang. ya bukan masih dipilih kita sendiri, awak aja nggak milih ini, atau kira-kira gitu kan. Dapil lain apa lain, cuma kita tengok setelah dia jadi itu, ya kan, anggaplah separuh lah, ya kan, separuh lah yang berhasil di situ. Salah satunya abang tuh. Tapi begini, saya masih banyak kekurangan. Artinya apa? Banyak hal yang memang harus kita benahi bersama. Betul, betul. Berilah masukan kepada DPR ini, tapi dengan cara-cara yang kita juga sama-sama menghargai. Dan ke depan kita kemarin dari pimpinan sudah merencanakan untuk melakukan komunikasi non formal coffee break terhadap lembaga, terhadap ini, Bang. Ada yang menunjukkan bahwa DPR ini membuka diri untuk itu. Dan kita berharap program itu bisa berjalan per triwulan atau per 4 bulan sekali, yang itu memang punya ruang untuk menyampaikan gitu. Jadi di situ kan misalnya wartawan dari hadir, ya kan bisa ditanya nih apa yang misalnya dalam per triwulan atau berapa kan, apalah nih yang berkembang di masyarakat sekarang nih, yang mungkin kita nggak tahu kan. Betul. Sana ngasih saran, sana ngasih masukan kan, saya oh kita pun nggak tahu, yang kita dah tahu, oh ya betul, karena kita dah tahu, yang kita nggak tahu kan bisa jadi masukan dia. Betul. Itu maksudnya. Jadi orang sekarang pun ngeri dia masuk DPR nih, nggak open. Kalau dulu wartawan itu berkeliaran, kenapa mau jumpai sahabat-sahabatnya tadi? Nah, cobalah bersahabat sama ketua kan, oh, nyari. Aku duduk gitu sini berjam-jam diskusi nih. Ya. Sekarang nggak ada anggota dewan berdiskusi, ini termasuk kritik lah nih, ya kan? Betul. Nah, jangan pula saya nih disalahkan, memang apa yang ada di APSN ini saya sampaikan, inilah kritiknya, berdiskusi. Nah, jadi apalagi wartawan yang nyari, oke lah. Ada lagi wartawan yang nggak nyari, yang nggak di bel-bel, nggak dicariin ya. Nah, jarang itu wartawan yang nggak ada dicariin. Nah, tapi kan namanya bersahabat pasti ada itu. Nah, ini saya sebut salah satunya dia. Haji Rahmanuddin, ya kan, nah nanti kan nonton ini, kira-kira gitu. Dia udah lama nggak jumpa sama saya di belnya, mana kobor? Coba. Iya. Kira-kira seperti itu gitu. Iya. Artinya kita bukan mau jumpa mau ngapain sih, kami nggak ada diskusi aja. Apa cerita? Udah lama kita nggak ini, apa cerita kau? Nah, gitu dia. Jadi yang gini-gini awak yang dipanggilnya itu kan seneng gitu, bro. Dia mau dengarkan cerita kita gitu. Ya kan? Ya apa cerita kita? Ya kita udah lama, ceritalah kau katanya. Kalaupun dia nulis aja. Kalaupun dia sedang baca, udah cerita aja katanya. Jadi kita senang gitu. Berarti kita kan dihargai nih. Yang gitu-gitulah yang sekarang ini kurang. Nah, ini juga masukan sama kita DPR di sini. Karena kan melalui Bang Rinaldi lah, karena lagi cakap-cakap nih. Jadi mudah-mudahan dengan ini harapan lah, ya kan, kita bisa juga bincang-bincang sama yang lain. Termasuk kita juga mau bincang-bincang lagi Bang Naldi kapan, ya kan. Iya. Mudah bisa gitu. Isu apa dia apa, itu dia. Itulah kendala kami nih, Bang. Siap. Nah, jadi apapun ceritanya tak bisa dipisahkan nih. Pers itu butuh DPR. Oh ya. Nah, DPR juga kan selain perlu juga itu gitu. Jadi kok saling sinkron, menghormati, wah mantap kali.
Apa yang nggak bisa diselesaikan? Kira-kira gitu deh. Iya, iya. Nah, jadi sekarang isu tinggal isu, fenomena tinggal fenomena. Artinya apa? Yang berkembang di luar sana, anggota dewan nggak open. Nah, kira-kira gitu dia nih. Mau jalan tuh dibetulin mau nggak, agak istilahnya, karena dia open itu. Nah, yang ribut siapa? Masyarakat. Karena nggak ada kira-kira yang nampak orang itulah. Anggota dewan tuh nempel dia untuk urusan paling ribut di depan dia. Ribut dia, nggak ada. Itu kira-kira gitu Bang. Belum lagi nanti ada masalah entah apa yang berhubungan dengan masyarakat, anggota dewannya nggak berpihak di masyarakat, malah berpihak di tempat lain dia, ya kan? Apa namanya? Ibarat kita duduk gini, dia duduk di kelompok yang lain. Seharusnya dia kan anggota dewan, dia duduk di sini. Aspirasi masyarakat itu didukungnya, dibelanya masyarakat itu, walaupun itu masyarakatnya mana gitu. Nah, itu mesti ada yang kita jumpai alam seperti itu. Jadi melalui perbincangan gini, kalau bisa itu jangan lagi lah, ya kan? Yang enak-enak aja gitu. Wah, jumpa di jalan kan, Bang Rinaldi siap. Ya dia nengok Facebook ya mantap, paksa komen ya kan. Kenapa kita salut gitu? Ya, aku seperti itu. Kalau yang lain kawan-kawan ada yang lebih parah lagi kan. Tapi kan nggak ditunjukkan orang di media sosial. Cakap-cakap kita di warung, wah macam ragam. Nah itu dia. Jadi gitulah Bang. Siap. Nah, istilahnya harapan ke depan supaya langkah lebih maju. Ya. Ya kan? P3 pun bangkit. Ya. Harus slogannya kan gitu dia. Harus begitu. Yang saya baca nih P3 bangkit, bangkit, bangkit. Nah, betul ya, betul kan? Nah, jadi P3 terus bangkit. Kalau dia dua, ini kan doa kita ya kan. Kalau saya lebih menghimbau sekarang ya kembalilah ke rumah besar umat Islam, ya kan? Ini dia. Habis itu artis-artis kan banyak ke partai lain, gaib sekalian. Yang Islam itu ke P3 ya kan, supaya lebih berkembang maju dia. Nah itu dia. Jadi P3 ini nggak kalah dia. Ya kan, jangan orang-orang tua aja yang muda-muda. Kelompok apa sekarang namanya itu? Milenial atau gadget namanya, gadgetnya. Bisa masuk di situ Bang, ya kan? Biar awak lah yang ikut mengalu-ngalukannya sih. Dapat job baru dari ketua di P3 Langkat. Oke, demikianlah bincang-bincang kami. Nah, ini disertai banyak harapan ya kan. Cuma maunya adalah perubahan kata di Langkat nih. Setidaknya tujuan kita memang supaya Langkat ke depan lebih maju. Nah, kan itu lebih berkembang, lebih jaya di bawah arahan atau pimpinan kita saat ini. Pohon Dime kan. Kawan Bang Naldi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.